warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, pada pagi ini kita kembali lagi bertemu di pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Kita akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya kita pelajari tentang alat ukur dasar dan pembanding. Hari ini pun materi masih seputar dengan alat ukur. Nah, untuk materi hari ini adik-adik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang mal ukur. Nah, mal ukur ini apa adik-adik? Mal ukur ini adalah alat ukur yang dibuat untuk memudahkan proses pengukuran. Nah, dengan cara membuat imitasi atau tiruan ukuran. Jadi adik-adik, mal ukur ini itu dia dibuat tiruan ukuran. Nah, seandainya ada di sini treat gauge atau mal ulir. Nah, mal ulir ini dia dibuat tiruan ukuran ulirnya berapa. Nah, setelah itu dengan presisi, dengan sangat presisi dia membuatnya. Si pembuat ini dibuat dengan sangat presisi. Akhirnya nanti setelah ada ulir-ulir berikutnya, lah itu tinggal dipaskan. Nah, kalau memang itu dicek itu pas, berarti ukurannya sesuai yang ada di mal. Nah, itu meskipun tanpa diukur dengan alat ukur yang langsung, maksudnya ada nilainya seperti penggaris dan lain-lain. Nah, itu adik-adik. Nah, mal ukur sendiri adik-adik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu treat gauge atau biasanya kita menyebutnya mal ulir. Nah, mal ulir, mal sisir, ada juga yang menyebutnya seperti itu. Yang kedua ada radius gauge. Radius gauge ini malengkung ya, malengkung. Jadi kelengkungan, entah itu kelengkungan dalam maupun luar, cekung atau cembung. Nah, ini menggunakan itu. Yang terakhir filler. Nah, filler ini dia celah untuk mengukur celah adik-adik. Nah, langsung saja adik-adik kita masuk ke treat gauge atau mal ulir. Nah, mal ulir ini gunanya untuk mengukur atau memeriksa ulir. Nah, adik-adik kalau belum tahu ulir itu drat. Kalau orang Jawa ngomongnya, kalau orang di sekitar kita atau bengkelnya ngomongnya drat. Nah, dratnya rusak atau gimana lah, itu ulir itu drat. Mal ulir ini untuk mengukur atau memeriksa ulir itu. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini ada semacam kayak gergaji ya. Nah, ini dia sudah ada ukurannya. Nah, nanti yang dipaskan dengan ulir yang diukur itu ini adik-adik. Nah, kalau sudah pas berarti ukurannya sesuai yang tulisannya ini. Nah, adik-adik bisa lihat di mouse ya. Nah, itu. Nah, mal ulir ini adik-adik terbuat dari bahan baja plat. Satu set mal ulir terdiri dari beberapa buah mal. Nah, mal ini ada yang terdiri hanya satu macam ulir saja, ada yang terdiri dari 2 macam ulir. Jadi ulir itu nanti ada 2 macam adik-adik. Ada yang namanya ulir Whitworth sama ada ulir metrik. Nah, dari mal ulir ini ada yang hanya satu macam, maksudnya satu macam ini berarti yang ada di sini ini Whitworth semua. Terus ada yang di sini metrik semua, atau ada nanti yang metrik dan Whitworth. Nah, itu. Nah, kalau ini kayak metrik dan Whitworth. Itu. Nah, itu adik-adik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mal ulir. Nah, yang kedua penggunaannya adik-adik. Penggunaannya bagaimana? Nah, adik-adik bisa dilihat di gambar. Nah, jadi ini dari bagian yang hitam ini bagian dari mal ulir itu tadi. Itu nanti langsung dipaskan dengan ulirnya. Kalau dia pas tanpa celah, nah seperti ini adik-adik, itu berarti ulir ini ukurannya sesuai dengan ukuran yang tertera di mal. Itu. Jadi kalau di sini jika kita meriksa baut atau mur, maka rapatkan mal ulir tersebut. Nah,
Bila mal itu masuk dengan baik pada ulir tersebut, berarti ukuran ulir tersebut sama dengan ukuran ulir yang terdapat pada mal. Bila mal tidak cocok dengan ulir yang diperiksa, gantilah dengan mal-mal yang cocok atau sesuai. Jadi adik-adik, kalau ini sesuai, saya ulangi lagi, kalau ini pas, cocok ya, itu berarti sudah dianggap bahwa ini ukurannya sesuai dengan yang tertera di mal. Nah, kalau ini nggak cocok bagaimana Pak? Kalau ini tidak cocok, gantilah dengan ukuran yang lain. Carilah mal, istilahnya mal yang lain, coba. Jadi tempelkan satu persatu itu. Apakah mungkin ada yang tidak cocok semua Pak? Ada kalau ulir Anda cacat. Nah, kalau ulir adik-adik sempurna atau sesuai SNI ya mesti ada yang cocok atau pas itu adik-adik. Nah, cukup untuk mal ulir. Yang kedua adik-adik, radius atau mal radius. Nah, mal radius ini adik-adik, ini terbuat dari bahan baja plat dan digunakan untuk memeriksa radius, baik radius luar maupun radius dalam. Nah, jadi mal radius ini adik-adik, dia digunakan untuk memeriksa radius luar atau maupun radius dalam. Nah, kalau radius luar, nah contohlah ini kan kelengkungan, ini radius luar. Nah, kalau radius dalam dia menggunakan yang ini loh, lengkung ini. Ini R berapa, nanti ada ukurannya, R-nya berapa, itu ada ukurannya semuanya. Ini masing-masing ini berbeda adik-adik. Jadi tidak sama, masing-masing ini berbeda. Nah, jadi nanti juga gitu hampir sama dengan mal ulir. Nanti ini caranya juga dipaskan. Pada plat ini terdapat angka ukuran yang menyatakan besarnya radius. Nah, di sini ada besarnya radius adik-adik. Seperti yang saya ucapkan tadi, misalnya angka 8, berarti mal ini digunakan untuk memeriksa radius benda berukuran 8 mili. Nah, dalam satu set mal radius terdiri beberapa buah dan masing-masing ukuran tingkatannya adalah 6. Ini adik-adik. Jadi mal radius itu ada tingkatannya. Kalau tingkatannya ini. Nah, 3 mili sih 0,25 mili. Terus ada 20 mili, sorry ini ya, penulisannya salah ini kok di depan sampai dengannya. Nah, jadi 3 mili sampai 0,2 mili. Terus ada lagi 20 mili sampai dengan 0,5 mili. Terus ada 10 mili sampai dengan 25 mili sampai dengan 1 mili. Jadi macam-macam adik-adik. Nah, ini macam-macamnya. Jadi ini itu ada 3 macam, itu dibagi menjadi 3 macam benda maksudnya. Nah, dengan ukuran ini yang berbeda-beda. Itu adik-adik untuk mal radius. Nah, penggunaannya bagaimana Pak? Nah, penggunaannya sama. Tempatkan radius pada benda kerja, lalu lihatlah bagian yang diperiksa itu pada datangnya cahaya. Bila pada bagian yang diperiksa itu tidak kelihatan cahaya, maka bagian yang diperiksa tersebut berradius baik. Nah, jadi ini benda, seandainya ini benda adik-adik, ini malnya tadi, kelengkungannya tadi ditempelkan. Nah, kalau luar yang menggunakan ini radius luar, kalau radius dalam dia menggunakan ini kan cukup. Nah, tuh, jadi adik-adik tempelkan. Nah, kalau pas ini, kelengkungannya ini kok pas, berarti ukuran sudah sesuai. Nah, kalau ini ukuran ditempelkan masih kelihatan cahaya, atau bahasa kita itu masih bolong ya adik-adik. Nah, itu berarti perlu diukur dengan mal ukuran yang lain. Nah, seperti itu. Sama untuk cekungan juga sama seperti itu. Nah, jadi intinya adik-adik, mal ukur ini ya penggunaannya semuanya hampir sama. Kita tinggal menempelkan, untuk mempermudahnya kita tinggal menempelkan ukurannya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada filler atau pengukur celah. Nah, pengukur celah ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur kerenggangan atau sebuah celah adik-adik. Jadi seandainya ada sebuah celah, itu kan untuk mengukur dengan alat ukur sulit.
diukur dengan jangka sorong juga tidak bisa masuk. Nah, maka dibuatlah filler ini. Nah, ini bentuknya seperti ini adik-adik, filler ini. Nah, alat ukur ini termasuk ke dalam salah satu alat ukur mekanik yang sering digunakan dalam teknik mesin. Ya, memang ini sangat sangat sering adik-adik. Filler gauge berupa plat kecil berbentuk pisau dengan ketebalan tertentu mengukur sebuah celah dengan cara memasukkan filler gauge ke dalam celah tersebut. Jadi ini ketebalannya berbeda adik-adik. Contohlah kayak di sini, berarti 0,3 mili, terus 0,4 mili, 0,5 mili, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, ini semuanya ada di sini. Nah, kalau ini sebenarnya mulai 0,1 mili adik-adik. Nah, ini ada macam-macam. Nah, ini ketebalannya berbeda sesuai dengan ukuran ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk filler. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Sama. Cara penggunaannya bisa dilihat di sini. Jadi contoh celah, seandainya kita mau melihat celah ini berapa, filler ini dimasukkan ke celah tersebut. Nah, nah selain untuk mengukur celah ya adik-adik, nah filler ini digunakan untuk meletakkan alat dalam posisi yang benar, untuk menyesuaikan jarak clearance atau ketebalan peralatan mesin, memeriksa keausan pada komponen, dan mengukur alur. Nah, alur berukuran kecil. Nah, mata pisau blade dapat digunakan bersama untuk memperoleh ukuran yang benar. Apabila filler gauge digunakan di antara dua permukaan, Anda harus memiliki feel yang benar untuk memperoleh ukuran yang benar. Jadi intinya ada deh, ini dimasukkan. Ini gimana? Jangan terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Nah, ini yang istilahnya yang berperan banyak ini ya feel adik-adik sekalian. Jadi kalau ini seandainya kok dimasukkan di celah itu terlalu renggang, oh berarti kurang pas, atau nanti terlalu sempit, nah, sehingga pisaunya sulit masuk, itu berarti juga tidak benar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu adik-adik. Intinya seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa mal ukur ini dia dibuat untuk mempermudah kita. Bayangkan saja adik-adik, kalau celah seperti ini, kalian mau mengukurnya dengan apa? Kan sangat sulit. Dan bahkan ya bisa dikatakan tidak bisa dengan alat ukur yang ada. Nah, akhirnya dibuatlah filler ini. Mal sisir, mal lengkung itu juga sama untuk mempermudah. Jadi tinggal ditempelkan, setelah itu dilihat di sini ukurannya berapa, kita mendapat ukurannya. Untuk malukur cukup sekian adik-adik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.